Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak disebut nama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, belum habis rasanya hari raya tapi dah mulai lagi mengaji. Mungkin karena dapat bocoran di tempat lain dah mulai ngaji, sehingga di sini pun harus mulai juga. Padahal sembunyi-sembunyi kemarin, yang sembunyi Ustaz, tapi disiarkan live. Sana sembunyi. Karena saya belum nak habiskan aja Syawal dulu kan, karena kita mengaji sepanjang tahun gitu, yes, kan? Tapi itulah, yang lain yang tak dapat jadwal curi-curi jadwal kemarin. Ya, sebelum Ustaz mulai kajian rutin, bagi kami jadwal itu. Ketahuan sama yang punya asli. Akhirnya minggu depan kita kajian sama ya Allah. Akhirnya lah kita buka kerannya, kita buka semua. Oleh sebab itu mohon maaf sekali kalau enggak kemarin pengurus nak berkunjung ke rumah, saya sudah tidak ada di rumah. Ya, sampai sepekan saya tunggu tidak datang, sepekan. Iya, sepekan. Akhirnya karena saya sudah meninggalkan rumah, itulah. Apalagi malam. Jadi mohon maaf sekali. Bukan tidak mau menerima tamu, tapi waktunya yang tidak ini lagi. Kawan-kawan bisanya malam, malam itu yang tidak bisa. Kalau sudah mulai kajian tidak ada cerita lagi. Kecuali mau jam 11 ke atas. Kalau mau jam pertama jam 11 ke atas, atau jam 3 sampai subuh. Itu ada tuh, insyaallah. Allah musta'an. Yalah, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bikhair. Selamat hari raya. Mudah-mudahan amal kita terima, dosa-dosa kita diampunkan, dan kesalahan kita dimaafkan. Amin. Mudah-mudahan ini juga termasuk ketaatan yang mengikuti ketaatan sebelumnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan oleh Rabbnya, fa idza faragta fansab. Bila selesai suatu ibadah, suatu amal, maka fansab, maka bangkit lagi untuk amalan selainnya. Karena memang tidak boleh ada kekosongan. Waktu kita sangat singkat.
waktu kita sangat pendek. Dan ini sangat menentukan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Kedepannya di alam barzakh, apalagi di yaumul mahsyar, di akhirat. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita juga iza faragna min Ramadan nansab li'al amal di luar Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, menyambung pembahasan kita bersama Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kalau kemarin sebelum kita hari raya, pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Setelah sebelumnya membahas tentang tidak boleh mengafirkan ahlul qiblah, ahlul Islam hanya karena dosa besar. Nah, bagaimana dengan salat? Meninggalkan salat. Maka hasil ini dibahas oleh beliau karena memang sudah dibahas oleh ulama as-salaf dan ashabul hadis sebelumnya. Maka kita dapatkan Imam Ahmad, Imam Malik dan jumhur ahli hadis, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa mengingkari kewajibannya dihitung keluar dari Islam berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahkan sharih dari Nabi SAW. Dari sisi dalil ini pendapat lebih kuat. Namun Imam Asy-Syafi'i, demikian pula sebelumnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, mereka tidak berani mengatakan itu, dan berdasarkan itu pendapat mereka lebih ahwat, lebih hati-hati. Ya, pendapat Imam Ahmad dan Malik dari sisi dalil lebih kuat, karena banyak sekali hadis bahkan ayat yang menunjukkan itu. Fa in aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka mendirikan salat, bayar zakat, berarti saudara kalian seagama. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau mereka tidak dirikan salat dan tidak menunaikan zakat, berarti bukan saudaramu seagama. Hadis mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa baina asy-syirki as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang memisahkan kita antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah as-salah. Siapa meninggalkannya berarti kafir. Makanya di sisi dalil pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik dan jumhur al-hadis ini lebih kuat. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dari sisi kehati-hatian lebih hati-hati. Sebab orang yang sudah mengucapkan syahadataini dengan yakin, tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan yang yakin pula. Sekarang dia bersyahadat masuk Islam, yakin dia masuk Islam, karena dengan syahadat yakin dia masuk Islam. Bukankah ketika meninggal yang mengucapkan syahadat masuk surga? Nah, sedangkan masalah ini dia keluar dari Islam karena meninggalkan salat, dan dia mengakui wajib salat, dia akunya wajib salat. Apakah keluar dari ini? Mungkin kalau dianalogikan orang yang mengakui peraturan dan perundang-undangan di negeri ini, diakui ya, akuinya Pancasila, diakui Undang-Undang Dasar 45. Lalu dia melanggar salah satu daripadanya dengan pengakuan, keluar dari warga negara? Nah, tapi kalau dia mengingkari misal dasar negara, undang-undang dasarnya, berhak tidak dikeluarkan? Ya berhak. Karena dia yang dasar saya diingkari, apa yang lain. Ini analoginya. Makanya pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Abu Hanifah dari sisi kehati-hatian lebih hati-hati. Namun bagi kita, ulama ini khilaf nih, bagi kita harus ekstra hati-hati. Daripada bikin ulama khilaf di antara mereka gara-gara kita, lebih baik tunaikanlah salat itu.
Ya, kita gara-gara kita ini banyak ulama bantah itu masalahnya. Iya kan? Gara-gara kita ulama akhirnya berbantah. Cobalah sholat aja semua. Tidak bantah ulama itu, iya kan? Tidak usah kita bahas lagi kan umat dah sholat semua itu. Cuman ketika 93% dari hasil survei internasional umat Islam tidak sholat. Na'udzubillah. Semoga salah nih Ustaz. Kalau Ustaz kurang yakin buat sendiri. Saya hanya menyampaikan yang dilaporkan orang. 93% umat Islam tidak mendirikan salat. Hanya terpaksa para ulama membahas terus supaya umat itu ingat. Karena walaupun Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan tidak kafir selama masih mengakui kewajibannya, tapi hati-hati, hukumannya berat. Imam Syafi'i sampai mengatakan bahkan boleh untuk langsung dibunuh, radikal gitu. Nah, boleh untuk dihukum sampai hukuman terberat sekalipun. Demikian juga Imam Abu Hanifah, tapi tidak sampai boleh dihilangkan. Nah, karena ini benalu dia seperti orang Islam tapi tidak menunaikan yang paling pokok dalam Islam. Orang-orang bangkrut semua itu. Sebab nanti di akhirat yang pertama ditanya kan salat kita. Kalau salat baik, yang lain ikut baik. Makanya orang yang tak baik salatnya, coba tengok. Lepas Ramadan ini acaranya yang tak baik-baik juga banyak. Ya tak? Acara Ramadan, hari Idul Fitri, isinya ngundang DJ apa namanya? Hah? DJ. Apa kepanjangannya? Dayan? Apa kepanjangannya? Dayan apa? Disc jockey. Enggak masuk gitu tuh. Awak kan bahasa Ocu lah. Nah, banyak di Ocu dibuat orang tuh. Sekira bahasa Ocu lah. DJ ya. Ya, la haula wala quwwata billah. Ini pastikan yang melakukan itu pasti salatnya tidak baik, karena Nabi katakan bila baik salatnya baik amal yang lain. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini sepakat ahlul Islam dan ahlu al-aql bahwa perempuan menari di malam hari di depan bapak-bapak, bahkan atu-atu, aki-aki, atu-atu pun ikut juga. Ya dah, atu-atu dah bodana pun ikut juga, na'udzubillah. Jadi munasabah syukuran Ramadan, na'udzubillah. Siapa yang bikin konsep syukuran Ramadan kayak gini? Kalau bukan karena memang dia tidak memperhatikan sholatnya. Sebab kalau dia memperhatikan sholat, tidak mungkin melakukan ini. Sholat itu kata Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila sholat kita tidak keji, pastikan sholat tidak baik. Karena Allah katakan itu, pasti sholat tidak baik. Mungkin karena tidak ikhlas, mungkin karena tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Atau jangan-jangan memang tidak sholat. Atau jangan-jangan memang tidak puasa. Sampai ada pertanyaan, Ustaz, kami dah puasa dah hari raya 6 Ustaz, tapi tak puasa 6 ya. Ya siapa nyuruh kalian raya? Siapa nyuruh hari raya? Raya itu hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya memang seluruh yang menyimpang dari agama pasti akan membuat simpang-simpang yang banyak. Ya, simpang-simpang yang banyak. Ketika hari raya dibuat-buat, akhirnya orang yang perantauan pulang semua. Ketika dia pulang, ditodong sama orang kampung. Kita nak buat acara ni, ada duit apa enggak? Yang nama orang rantau bawa duit banyak. Ayolah saya tanggung semuanya. Kata Ustaz Dasman, tak boleh tu. Jangan pedulikan itu katanya. Jangan pedulikan tu orang Wahabi tu katanya. Kan ada ustaz lain musik tu enggak apa-apa kan, asal isinya baik. Itu masalahnya, asal isinya baik. Isinya baik ini Pak, tidak ada dhabitnya, tidak ada rambu-rambunya. Iya kan? Menurut saya baik, menurut antum memang tidak baik. Masa orang lagu cinta sih tidak boleh? Cinta itu kan indah. Allah suka
cinta itu indah. Allah suka keindahan. Maka kita sebutlah keindahan ciptaannya. Kan alis matamu seperti semut beriring, belum lagi lekuk, macam-macam dah. Kan keindahan tu. Kalau keindahan nyanyikan aja lah. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Jangan tinggalkan salatnya. Biar ulama tidak berselisih. Jangan buat-buat ayonem biar ulama tidak berselisih. Bahkan buat ayo zora biar ulama tidak berbantah. Jangan buat acara apa tadi DJ dan jungkir balik ya. La haula wala quwwata. Supaya tidak bikin keributan dalam beragama ini. Masalahnya dikaitkan dengan hari raya anak yatim lah nama. Ya, hari raya anak yatim. Rupanya bukan yatim. Allah musta'an, sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat, pokoknya meninggalkan salat bukan masalah ringan. Dan ingat bahwa ulama sepakat bila mengingkari wajibnya berarti batal syahadatnya. Walaupun dia ucapkan syahadat, walaupun dia kalau bahasa kita kalau baca la ilaha illallah berarti sambil kan ada rati tagak kan, ada raki berguling, ada rati menari, macam-macam. Kalau buat agama masing-masing itulah. Ada yang sambil menari la ilaha illallah, ada yang sambil berguling-guling, ada juga. Ada yang sambil togak-togak, macam-macam. Tengok aja lah di YouTube sendiri nampak. Nampak. Akhirnya itu semuanya minta diakui. Akhirnya lahir mazhab baru namanya mazhab fikih demokrasi. Mazhab fikih demokrasi. Jadi di mazhab Hanafi tidak bisa mengakomodir. Mazhab Syafi'i tidak bisa menoleransi. Mazhab Hambali dan Maliki tidak bisa menerima. Akhirnya lahir mazhab fikih demokrasi. Negara tidak boleh intervensi. Sebab kalau dikaji di fikih enggak ada peluangnya. Tapi kalau dikaji di demokrasi ada peluangnya. Oleh sebab itu jangan saling menyalahkan. Boleh cari ruang lah jolly salah, so tidak boleh menyalahkan. Akhirnya lahirlah mazhab fikih demokrasi. Sehingga apapun yang dibuat orang, nak solat pakai kursi, nak ibu-ibu di depan, khatibnya perempuan, nak hazannya berbeda, jangan disalahkan, Pak. Ini kita mazhab fikih kita fikih demokrasi. Negara menjamin kebebasan umat beragama menjalankan agamanya menurut kepercayaan masing-masing. Ya, negara tidak salah. Kita yang menafsirkannya yang keliru. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah lindungi kita, para ulama kita, para dai kita, pada umat kita. Masuk gaji baru. Tadi ulang gaji tadi dulu. Khalqu af'alil ibad. Atau aksabu al-khalqi atau al-abdi makhluqah. Yaitu pekerjaan kita, amalan-amalan kita, tindak tanduk kita, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini dengan amalan-amalan kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini disebutkan? Karena ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak makhluk dan tidak pula khalik. Apa dalil? Kita. Nah, ada pula yang mengatakan tidak. Kita sendiri yang menentukan amalan kita. Maka oleh sebab itu akhirnya menjadi, karena orang bikin penyimpangan, akhirnya terpaksa menjadi pembahasan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika ada orang yang mengatakan, ya kenapa Nabi tidak melarang orang misalnya lah wirid Yasin di masanya? Enggak ada barangnya pun dilarang. Kalian belakangan aja yang barangnya enggak ada. Kalau sempat ada, tidak dilarang jadi sunnah dia. Sah?
Kalau sempat ada wirid Yasin di zaman Nabi, ya Kamis malam Jumat ini di rumah, misalnya rumah Abu Bakar, ya kan, Kamis malam Jumat depan di rumah Umar, kemudian besoknya di rumah Utsman, ya kan, besoknya lagi di rumah Nabi, nah, kan itu, ya kita katakan, iyalah, ini sunnah Nabi SAW. Jelas? Terus kenapa kalian larang? Nabi tidak ada larang, tidak ada barangnya, makanya kenapa larang? Terus kenapa kalian larang? Karena Nabi melarang mengada-ngada dalam agama. Jelas Ustaz? Yasin sudah zaman Nabi. Yasin sudah turun di zaman Nabi? Belum ya? Belakangan turun ayat itu. Hah? Surat Yasin sudah ada zaman Nabi? Sudah apa belum? Yang bilang belum nih. Berarti ada wahyu turun setelah Nabi wafat. Sudah ada. Sudah ada. Nabi baca Yasin apa tidak? Baca. Tapi Nabi wirid Yasin apa enggak? Wirid Yasin apa enggak? Iya. Berarti ketika kita mengadakannya berarti kita mengada-ngada. Mengada-ngada dalam Islam dibolehkan apa tidak dilarang? Dilarang. Oh, enggak semua dilarang. Ada yang boleh, ada yang tidak. Hah? Ada yang boleh, ada yang tidak. Di mana pengecualian itu? Oh, kita harus melalui ulama. Itulah masalahnya. Berarti kita mengambil hadis dari Nabi tidak melalui ulama. Harus memahami melalui ulama. Memangnya kita, hadis ini sampai ke kita melalui siapa? Melalui ulama. Kan melalui ulama tuh. Dia kan oleh imam, misalnya Imam Abu Dawud dari gurunya Ahmad bin Hanbal, Ahmad dari Hasan bin Musa al-Asy'ab, Hasan bin Musa dari misalnya dari Abdurrahman ibn bukan dari Abu Wa'il, misalnya Abu Wa'il dari Ibrahim Nakhai. Semuanya mereka ulama sampai ke Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka di antara akidah ahli sunnah wal jamaah berkata Syekh, wa min qawli ahli sunnati wal jamaah fi aksabil ibadi annaha makhluqatun lillahi ta'ala, bahwa pekerjaan-pekerjaan hamba itu adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang ciptakan. Karena selain Allah adalah makhluk. Nah, la yamtaruna fihi. Mereka sedikit pun tidak meragukan itu. Mereka tidak meragukan. Ahlus sunnah sepakat semuanya bahwa amalan-amalan manusia, pekerjaan-pekerjaan manusia, usaha-usaha manusia itu adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ya'udduna min ahli al-huda wa dinil haqq man yunkiru hadzal qawla wa yanfihi. Mereka tidak memasukkan orang-orang yang mengingkari ini dan menafikannya, termasuk tidak memasukkannya ke dalam golongan ahli al-huda, orang-orang yang dapat hidayah, wa dinil haqq, dan agama yang hak. Artinya Allah mengutus Nabi SAW bil huda wadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinil haqq. Nabi SAW diutus Allah membawa huda, membawa dinul haqq. Nah, para ulama as-salaf, ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengatakan orang yang tidak meyakini amalan-amalan dan usaha hamba sebagai makhluk Allah tidak masuk ahlul huda, tidak masuk mengikut apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diutus membawa al-huda wa dinil haqq, dan agama yang hak. Berarti mereka berada di dalam agama yang batil. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, apapun amalan kita itu adalah
makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Adalah makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi semuanya yang kita kerjakan itu makhluk Allah. Karena di sana ada dua golongan yang saling bertentangan. Apa itu? Satu al-qadariyah. Al-qadariyah, yaitu mereka menganggap tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Yang ada adalah keinginan kita sebagai manusia. Bukan Allah yang takdirkan. Sebab menurut mereka kalau Allah takdirkan orang sesat, lalu dia masuk neraka gara kesesatannya itu, berarti Allah tidak adil menurut mereka. Allah baginya tidak adil. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita, ini ahlul huda wal haq, ini jalan ada dua. Jalan ada dua. Jalan ini jalan menuju surga. Jalan ini jalan menuju neraka. Kalau kamu mau menuju jalan surga, ini kendaraannya, ini kuncinya. Kalau kamu menuju jalan neraka, ini juga kendaraannya, ini kuncinya. Lalu antum memilih. Ya, saya suka agak panas-panas sedikit. Akhirnya dipilihnya kunci neraka. Sebab apa? Jalan ke neraka itu kata Nabi huffat bisyahawat. Penuh dengan syahwat. Nengok situ, Masya Allah. Ya, pantai yang indah, banyak orang yang pakai bikini, kemudian harta benda berserak di situ. Ya, orang mabuk-mabuk banyak, bebas lah. Pokoknya daerah bebas Tuhan. Misal kan ada orang bilang gitu, daerah bebas, tak ada, bebas aturan. Akhirnya dipilihnya itu. Padahal dia tahu akibatnya neraka, masuk neraka. Nah, ketika diberikan Allah dua kebebasan ini, lalu dia pilih dan Allah berikan fasilitas, yang salah siapa? Allah yang salah. Tak paham juga. Yang milih yang salah itu Allah. Yang milih. Kan dia bilang ini jalan selamat, ini kunci, ini mobilnya. Dah? Ini jalan tidak selamat, ini kunci, ini mobilnya. Antum pilih yang mana? Padahal sudah disebutkan kalau kau masuk jalan itu neraka ujungnya. Kalau masuk jalan itu surga ujungnya. Siapa yang salah? Yang milih. Berhak enggak yang karena dia salah pilih dihukum? Orang salah dihukum enggak berhak dihukum. Saya ulang balik. Kata Imam Syafi'i sampai 40 kali ku ulang. Cepat sekali diralatnya. Ulang balik. Paham? Ini wahadainahu najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan yang mendaki. Ini jalan hak, ini jalan batil. Kalau kita sedang ngaji sekarang, orang yang mendengar Nabi berbicara waktu itu, Nabi tunjukkan siapa yang ikut aku masuk surga. Siapa yang tidak mengikutku masuk neraka. Jelas? Sudah ditunjukkan jalan? Sudah. Sudah cukup bukti? Sudah. Ini Al-Quran. Bukti yang tidak bisa mereka tiru. Seayat pun tidak bisa mereka tiru. Berarti kan tidak ada jalan lain kecuali itu bukan dari Nabi SAW. Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka orang-orang
Orang-orang Arab dulu percaya tidak sama Allah? Percaya. Apa buktinya? Apa buktinya mereka percaya sama Allah? Tentu nanti digugat orang. Banyak sekarang yang gugat. Disamakannya kita dengan orang kafir Quraisy katanya. Ya. Mengakui Allah ada. Nah, sampai di situ saja sudah memasukkan ke Islam atau belum? Hah? Belum. Karena orang Quraisy dulu mengakui Allah ada. Apa buktinya? Hah? Ciptakan bumi. Ya dulu Aristoteles mengakui juga ada Tuhan yang menciptakan bumi, tapi tidak tahu dia siapa Allah. Hah? Bukti konkretnya satu, banyak sebenarnya seperti yang sebagian yang antum sebutkan itu. Nama Abdullah adanya setelah Islam atau sebelum Islam? Apa contohnya? Abdullah bin Ubay. Antum langsung ke situ aja ya. Ada Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Jud'an, Abdullah bin masih banyak Abdullah bin Khattab. Banyak Abdullah sebelum Nabi berdakwah. Berarti apa makna Abdullah? Hamba Allah. Berarti mereka mengakui sebagai hamba Allah? Mengakui? Sudah ada nama Allah disebut? Sudah ada nama Allah disebut? Sudah. Mereka sudah mengatakan Allah. Nah, tetapi masalahnya mereka belum sudi untuk meninggalkan hal-hal yang menyekutukan Allah tadi. Mereka haji baca sama talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Sama. Labbaik la syarika lak labbaik illa labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Itu aja tambahannya. Ya. Itu aja tambahannya. Ternyata nambah itu dalam agama tidak nambah baik, tapi justru merusak. Labbaika, aku penuhi panggilanmu untuk haji atau umrah. La syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki sendiri. Sekutumu itu makhlukmu juga. Berarti mereka menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah tapi menyekutukannya. Nah, inilah yang mereka tidak bisa terima dari Nabi SAW. Mereka bilang, aja'alal alihata ilahan wahida. Masa Tuhan yang banyak mau dijadikan satu? Kemudian dicari-cari alasan mereka. Ma na'buduhum. Innal ladzina yad'una min dunillahi andadan ma na'buduhum. Tadi antum baca tadi. Illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Sebenarnya kami tidak beribadah kepada sekutu-sekutu itu, kepada wali-wali. Kami tidak ada masa yang minta sama mereka. Tetap minta sama Allah. Pada hakikatnya minta sama Allah. Cuman kami minta ke mereka supaya semakin dekat pada Allah. Jadi mereka ahli berpikir memang. Orang jahiliyah bukan orang bodoh. Kalau antum bilang zaman kebodohan, keliru. Zaman jahil. Kenapa jahil? Orang jahiliyah bodoh apa enggak? Orang jahiliyah itu pintar-pintar, tuan-tuan. Siapa yang sekarang perdagangannya sampai ke Amerika? Siapa yang sudah berdagang sampai ke Amerika di antara tuan-tuan? Tidak ada ya? Paling-paling sampai Sumbar, semua saudara. Nah, kalau ada yang dagangnya sampai ke Sumbar, lalu saya bilang orang bohong nggak? Mau?
Hah? Mau enggak? Saya berdagang aja kita di pasar pusat enggak mau dibilang orang. Iya. Jadi kalau orang jahiliyah itu dikatakan orang bodoh, tidak. Bukan tidak berpikir mereka. Buktinya perdagangannya sampai ke Romawi, sampai ke Persia, sampai ke Yaman. Berarti bukan orang biasa. Di politik mereka juga ada kesepakatan politik dengan yang lain. Mereka orang bodoh, orang berpikir, cuman salah saya pikirnya nih. Jadi berpikir akhirnya menolak hal-hal yang sudah ada sehingga ditambah-tambah dengan yang menurutnya baik. Akhirnya berkreasi. Kalau kreator tuh tidak mungkin orang bodoh kan? Kreator, para kreator orang bodoh? Tidak. Para modifikator orang bodoh? Para provokator. Jadi orang kreator semua mereka. Orang berpikir. Masa antum makan ubi, pucuk ubi, rebus ubi, keripik ubi, enggak mau dibilang bodoh. Mereka minum susu, makan daging, antum bilang bodoh? Enggak. Mereka orang cerdas. Cuman tidak berilmu sehingga berpikir di luar konteks ilmu. Sama hari ini, seluruh aliran kesesatan. Coba tengok aliran kesesatan. Dicetuskan orang bodoh atau orang pintar? Ini yang terbaru nih, yang viral nih. Orang bonga? Enggak. Profesor? Dokter. Cuma masalahnya tidak berilmu. Atau berilmu tadi tidak berilmu yang benar. Sehingga lahir lagi mazhab baru dalam fikih, mazhab Soekarno. Iya kan? Dia masuk literatur. Ikut mazhab Soekarno. Subhanallah. Siap kapan pula Bung Karno jadi ulama fikih gitu. Sehingga dia bikin mazhab. Oh enggak, saya pelajari dia, saya mengaku dia sebagai ulama. Ya urusan antum. Ya enggak ada ulama yang mengaku dia sebagai ulama, tapi sebagai pemimpin besar iya. Oh banyak ilmunya. Mohon maaf tuan-tuan, mohon maaf. Kalau masalah banyak ilmu nanti, saya tanpa tidak ingin menyamakan, tapi kalau masalah ilmu, Abu Jahal juga banyak ilmunya. Tapi ulama dia? Enggak ulama dia. Jadi bukan masalahnya dia hebat, bukan masalahnya dia cerdas, bukan dia pintar. Ilmu lain, kecerdasan lain. Ilmu lain, kecerdasan lain. Kalau enggak nanti gubernur jadi anggota MUI semua nanti. Jadi majelis ulama masuk rupanya pelindung. Pelindung. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya tidak berilmu tadi. Jadi orang-orang jahiliyah dulu tahu dia Allah tabaraka taala. Bahkan mengaku sebagai beribadah kepada Allah. Cuman sayang dia tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan di jalan. Nah, kembali ke yang tadi. Ini jalan, ini akhirnya. Ini jalan, ini akhirnya. Saya pilih yang ini, Pak. Ada fasilitas? Ada. Ini fasilitasnya. Allah berikan. Anda tahu enggak konsekuensinya? Tahu. Nah, tetap milih yang itu? Iya. Terus enggak berhak dihukum? Berhak dihukum? Ya berhak. Karena keadilannya. Tapi kalau Allah ampuni, ada enggak hak Allah mengampuni? Ada. Ada kan? Makanya kita tidak kafirkan kecuali yang Allah hukum kafir. Jelas? Selama dia masih belum melakukan kesyirikan dan kekufuran yang nyata, kita tidak boleh mengkafirkannya. Bergelimang dia dengan dosa dan sebagainya akan masuk dalam pembahasan setelah ini. Ya, lalu di akhir hayatnya, masya Allah, kafir dia menentang dakwah, menentang Islam, syirik,
Tiba-tiba sehari menjelang, bahkan beberapa jam menjelang dieksekusi oleh malaikat maut, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhlas dari hatinya. Gimana? Berhak nggak masuk surga? Berhak kan? Oleh sebab itu, nah yang seperti ini Allah berikan dia balasan baik karena keadilan atau karena kelebihan yang Allah berikan. Kelebihan. Kalau antum nuntut keadilan itu dihukum masing-masing, meninggalkan sholat, hukumannya dari semuanya, iya kan? Nah, sekarang Allah memaafkannya karena Allah itu Maha Pemberi karunia. Jelas? Para pidana di penjara, walaupun penjara sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah. Penjara itu tidak menyelesaikan masalah. Alternatif terakhir itu. Sebenarnya hukum yang membuat aman dan nyaman itu adalah hukum yang Allah tetapkan. Tapi kita belum meyakini itu, belum mengimaninya. Ya nikmati aja lah. Ya menikmati aja. Jelas ya? Tidak ada, misalnya kalau antum tinggal di Saudi, tidak ada cerita orang takut dibegal. Hah? Ada antum pernah takut dibegal? Di Arab Saudi? Tidak ada. Takut dicuri, takut juga, cuman tidak seperti kita. Kalau sudah di kamar dia dikunci, rumah ada dikunci, nah kan? Masih juga dibobol gitu ya. Nah, di sana orang, masya Allah, mobil-mobil mewah, karena tertinggal kunci di mobil. Atau bangun dia malah hari kunci, rasanya mau mobil, biar aja, tawakkal Allah. Iya. Alhamdulillah. Tidak ada kekhawatiran, aman gitu. Awak tertinggal sandal aja depan rumah, risau. Sandal raya kemarin, dan udah mulai tidur kan, oh sandal tinggal di depan. Iya, akhirnya bangun lagi, ambil masuk dalam rumah. Kenapa? Karena sandal anak sebelumnya hilang. Padahal sandal murah cuma tuh. Mana pula awak kan beli yang mahal-mahal kan? Ya kan menyesuaikan dengan harga baju. Baju 50.000 masa sandal 2 juta, tidak mungkin. Pokoknya itulah, kan tidak matching kan? Sandal 2 juta, masa baju 25.000, 50.000, sandal 2 juta, kan tidak masuk kan? Tapi kalau baju sudah 5 juta, baru sandalnya ini matching. Ini harga-harga 100.000, 75.000. Kan ada yang harga 25.000, dia ambil juga orang. Allah musta'an. Ala kulli hal. Jadi sekarang diberikan ini jalan baik, ini jalan buruk, ini akibat ini. Fasilitas duniawi karena kita di dunia Allah berikan. Bahkan mungkin fasilitas itu keburukan itu lebih banyak diterimanya. Ya enggak? Sekarang banyak fasilitas diterima orang-orang yang korupsi dengan yang tidak korupsi. Ya korupsi dia banyak fasilitas. Yang tidak korupsi tidak pernah kaya-kaya dia. Fasilitasnya dia tetap dengan yang ini, yang halal. Sehingga yang subuhat aja dia tinggalkan. Kalau ini tidak, dicari semuanya. Tahu tidak konsekuensinya? Tahu dia? Tahu dia, tetap dia kerjakan. Tapi keadilan mengharuskan dia dihukum. Tapi kalau dimaafkan nanti itu namanya tafaddul. Itu adalah karunia yang Allah berikan. Jelas? Dah paham? Ustaz, dah paham tuh? Berhak dihukum? Hah? Iya, yang sana. Walaupun fasilitas diberikan. Kita salahkan Allah. Kenapa dibiarkan? Kan Nabi Nuh kan berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir pun tinggal di dunia. Innaka in tazarhum yudhillu ibadaka. Wa la yalidu illa fajiran kafara. Mereka takkan lahirkan kecuali orang-orang pendosa, orang-orang kafir. Tapi apakah dikabulkan itu? Dikabulkan? Enggak.
Orang kafir di masanya dihukum. Nabi Ibrahim juga bilang, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah dia berdoa, warzuq ahlahu minas samarati man amana. Berikan penduduknya yang beriman saja rezeki buah-buahan. Allah jawab, wa man kafara. Orang kafir pun aku beri. Padahal Allah tahu enggak orang kafir diberi rezeki bikin dosa enggak? Tahu Allah? Tahu. Makanya kaum muslimin dan muslimat Allah utus. Makanya orang yang tak sampai kepadanya dakwah dihukum Allah? Enggak. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha. Ini enggak baca Quran Ramadan nampaknya. Hatta nab'atha rasula. Kami takkan menyiksa sampai kami mengutus rasul. Cuma Allah katakan wa im min ummatin illa khala fiha rasul. Tidak ada satu umat pun kecuali ada rasul yang diutus. Oh enggak, saya sibuk bekerja, tidak pernah saya ngaji katanya. Itu tidak alasan dah. Tidak tentu tu ada pengumuman tablik akbar. Kan lewat di HP kita itu. Kajian rutin Aqidatus Salaf Ashabil hadis apa kajian Wahabi ini kan salah sendiri antum. Iya kan? Harusnya nak Wahabi, nak Nahawabi, dengar dulu. Jangan-jangan saya yang salah. Atau setidaknya saya bisa mengumpulkan kesalahan mereka. Kan jadi modal juga kan? Bisa melapor ke ustadz yang lain. Ustadz, ini katanya, modal baru. Nah, ma'asyarul kiram dia tidak mau mendengar. Itu bukan kesalahan Allah. Allah sudah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana diutus? Di Ummul Qura, di Makkah, di pusat keramaian orang. Orang datang haji, datang umrah. Dengar enggak antum tentang Nabi? Dengar. Tapi itulah kata orang-orang Quraisy, bahaya Nabi itu, radikal katanya. Bahaya, dia buat gerakan aliran keras, memecah belah umat. Akhirnya saya tidak mau mendengarkan. Ya, kenapa kau tidak dengarkan? Terpengaruh subuhat. Nah, itu salah sendiri, makanya dongon subuhat. Dengarkan yang sehat, sehat. Makanya orang-orang yang sudah datang Nabi kepada mereka, dia dengar tentang Nabi. Tidak ada orang yang mengatakan dirinya Nabi. Tidak mungkin. Antum bilang tidak mungkin karena bukti atau karena keraguan? Sekarang datang berita bahwa ada Nabi Muhammad namanya sallallahu alaihi wasallam. Lalu antum bilang tidak mungkin. Kata-kata tidak mungkin itu dasarnya ilmu kah atau dasarnya keraguan? Keraguan kan? Di mana antum dapat ilmu? Ketemu juga tidak. Belajar hadisnya juga tidak. Belajar Al-Quran juga tidak. Jelas? Berarti dasarnya adalah keraguan. Keraguan boleh diikuti? Enggak. Makanya antum hilangkan keraguan itu dengan apa? Datangi Nabi itu. Udah mati dia, datangi pewarisnya. Oh, pewarisnya bantah-bantah juga Ustaz. Tengok yang istiqamah. Iya kan? Kan ada orang bilang kita ahlus sunnah yang sesungguhnya. Ya, kita perhati nih. Salatnya seperti apa? Ini salat Nabi. Kan jelas kan? Ini salatnya Nabi SAW. Misalnya, Nabi salat menghadap kiblat. Nah, tengok dia. Salat menghadap kiblat tak? Masih? Nah, sama. Oke, tak ada masalah. Nabi salat berwuduk. Nih, wuduk Nabi SAW. Lalu dia berwuduk apa enggak? Berarti masih sama. Antum dah mulai mudah-mudahan berbeda. Ini jangan cari beda dulu, cari yang sama dulu. Ya Allah, itu mau suka berbeda nampaknya. Nah, kemudian dia menghadap kiblat. Nabi salat menutup aurat. Tengok dia, nutup aurat tidak? Hah? Nutup, alhamdulillah. Nabi pakaiannya longgar. Dia longgar apa tidak? Berarti dah mulai nyimpang di sini. Nabi pakaiannya longgar, dia pakaiannya ketat. Nah, gimana? Akhirnya terpaksa ulama membahas lagi hukum berpakaian ketat dalam salat. Kan itu? Bahasa hasil tentang khilaf lagi di antara ulama.
tetapi berdasarkan dalil yang kuat bahwasanya pakaian yang ketat disamakan dengan tidak berpakaian. Berarti kalau disamakan tidak berpakaian berarti tidak sah salatnya. Oh enggak, saya ikut ulama yang bolehkan aja lah gitu kan. Antum milih berdasarkan keinginan hawa bukan berdasarkan ilmu. Nah, jelas? Karena kita disuruh bukan membungkus aurat tapi menutupi aurat. Kalau yang berpakaian ketat itu namanya membungkus bukan menutup. Paham bedanya enggak? Paham bedanya? Kalau menutup itu tidak nampak bekasnya. Tapi kalau membungkus, jelas bentuknya. Makanya ada dalam hadis, akan ada masanya, ya ahli neraka yang belum saya lihat di masa saya, yaitu diantaranya nisa'un kasiyatun ariyat. Perempuan yang berpakaian tapi seperti tidak berpakaian. Kenapa perempuan disebut? Karena memang perempuan yang suka nengokkan kecantikannya. Jelas? Tapi kalau ada laki-laki yang suka mempertontonkan kecantikannya, berarti masuk dalam ancaman ini. Kan dia? Kan dah mulai banyak laki-laki yang suka menengokkan kemolekan tubuhnya. Kalau dulu orang laki-laki enggak. Laki-laki itu, karena perempuan enggak suka yang menyenangkan pandangan. Dia suka yang mengenyangkan. Tentu enggak paham. Kayaknya masih di bawah umur semua. Perempuan itu suka yang mengenyangkan. Paham? Zahir batin. Zahir dan batin. Kalau laki-laki memang dari awal suka yang menyenangkan. Jelas? Makanya kriteria wanita salihah bagi laki-laki bila dilihat menyenangkan. Bila disuruh menyenangkan, ya kan? Tapi kalau laki perempuan dengan laki-laki lain dia, bukan yang menyenangkan. Untuk apa ndak bergantung, ndak perlu bagi saya. Tapi yang penting mau. Ndak duit banyak bang, yang mau kasih duit. Kalau duit banyak menderita juga dia. Ya kedekut 1 sen pun hitung. Karena tamat akuntansi kan. 1 sen menghitung, koma sekian itu. Nah, jadi yang mengenyangkan. Catat tuh ya. Ini kaji baru nampaknya. Nah, sebenarnya tuan-tuan sudah laksanakan, cuma istilahnya saja yang baru. Ini bumbu aja ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ini gara-gara pertanyaan ini lama jadinya. Nah, jadi diberikan jalan, diberikan fasilitas, diberikan ini. Cuman sudah ditentukan. Kalau bapak buat ini masalahnya. Kalau ini yang dilakukan jalan ini tempuh, ini hasilnya. Berarti Allah tidak seperti yang diyakini oleh orang Qadariyah. Yaitu kita ini tidak ada takdir, semua keinginan kita. Dan tidak pula seperti kalangan Jabriyah yang mengatakan Allah memaksa kita. Kalau dimaksa tidak ada pilihan, ya kan? Yang nama paksa tidak ada pilihan. Pokoknya kamu gini sajalah. Tidak. Allah bertunjukkan. Ini jalan baik, ini jalan buruk. Ini utusnya para nabi dan rasul. Tidak cukup dengan akal pikiran saja. Nanti masuk dalam menentukan mana baik, mana buruk. Apakah dilihat dari akal atau harus dari syariat. Ahlus sunnah semuanya sepakat bahwa baik buruk itu bukan kehendak akal, tetapi adalah kehendak syarak. Karena kalau kehendak akal baik menurut orang Malaysia, buruk menurut orang Indonesia. Baik menurut orang Arab, buruk menurut orang kita. Jelas? Tidak percaya untuk. Ya begini. Orang kita, ini ada cerita, saya coba seorang syekh cerita sama kita. Saya punya sopir dari Indonesia, disebutnya dari satu pulau, masyhur pun. Setiap orangnya baik, dan saya dengan dia pun baik. Alhamdulillah, hubungan kami bagus lah ya. Tidak lagi seperti sopir dengan tuannya, majikan enggak. Seperti sudah bagian dari keluarga. Cuman setiap saya suruh dia selalu begini gitu, melawan gitu. Apa namanya? Semacam,
apa namanya, kecewa gitu, jengkel gitu ya. Ketika disuruh kena. Lalu ditanya sama kawan, siapa namanya nyuruh dia seperti apa? Ya kalau dia mau pergi saya suruh selalu saya pegang kepalanya. Oh pantang tuh sih. Orang Indonesia pantang dipegang kepalanya. Kalau orang Arab dipegang kepala itu memuliakan. Orang kita pegang kepala, hah? Merendahkan. Iya kan? Kau berani pegang kepala saya katanya kan? Orang kita enggak. Kalau sana enggak. Memuliakan ayah dan ibu misalnya di waktu Ramadan ini Idul Fitri, nah itulah pegang kepalanya dengan dua tangan, cium jidatnya, cium pipinya. Itulah cara orang Arab memuliakan orang tua yang dihormati. Ya kan? Orang kita? Nah, cium tangannya. Makanya baik menurut orang Arab belum tentu baik menurut orang Indonesia. Makanya tidak boleh jadi patokan baik buruk itu keinginan dan perasaan. Tidak bisa dengan akal mutlak. Walaupun pada umumnya sama sesuai, tapi ada hal-hal yang bila bertentangan dengan syariat, akal harus mengalah. Karena ilmu akal itu terbatas, ilmu syariat tanpa batas. Jelas? Makanya sesatnya orang sesat karena mengikuti akal. Jadi saya katakan, orang cerdas kan? Orang cerdas kan? Coba cari aliran sesat yang tak ada orang cerdas dalamnya. Tidak usah sebut nama-nama, bahaya nanti di setting orang. Nanti kena pula dolla-dolla kalian. Bahaya nah. Tapi seluruh aliran sesat mesti dicetuskan orang karena dia kreatif. Orang kreatif itu punya kelebihan. Dia itu berinovasi, tiada henti. Ya, kalau dia berinovasi tiada henti berarti orangnya cerdas. Nah, cuman Allah lebih berilmu, Nabi lebih berilmu. Cerdas dengan ilmu, mana yang didahulukan? Ilmu. Disinilah kepatuhan dan ketundukan ditentukan. Nah, ketika Allah memberikan ilmu, ketika Nabi mengajarkan ilmu, ya karena kecerdasan tidak perlu diajarkan. Karena sudah Allah berikan sebagai nikmat kepada manusia. Tinggal lagi mengolahnya dan memanfaatkan. Tapi ketika ilmu itu memang harus dipelajari. Oleh sebab itu, ahli sunnah sepakat bahwasanya pekerjaan kita, amalan kita adalah ciptaan Allah SWT, dan kita diberikan kebebasan untuk melakukan, dan semuanya difasilitasi oleh Allah SWT. Antum berbuat baik, ditunjukkannya ini baik ya, difasilitasi. Antum pilih yang buruk, ya konsekuensinya siap, difasilitasi. Dan Allah menjadikan dunia itu tidak berharga sama sekali, tapi akhiratlah yang sangat berharga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini salah satu keyakinan yang diyakini oleh Ahlussunnah, dan tersesat orang yang sesat adalah karena kecerdasan dan tidak mengikuti ilmu. Aliran Qadariyah itu pencetusnya adalah Ma'bad al-Juhani, terkenal ahlul ilm, hafiz Quran, belajar hadis. Cuman ketika dia mengikuti pikiran di bab ini, akhirnya dia mencetuskan aliran Qadariyah, mengingkari adanya takdir. Wasil Ibn Atha, murid Imam Al-Hasan Al-Basri, murid tercerdas Imam Hasan Al-Basri waktu di awal-awal itu. Tapi dia tidak bisa menerima hadis-hadis yang tidak sesuai dengan pikirannya, ayat-ayat tidak sesuai dengan pikirannya, akhirnya dia mencetuskan aliran Mu'tazilah. Jelas ya? Oleh sebab itu, seluruh aliran sesat itu dicetuskan orang-orang cerdas. Orang cerdas kadang ada yang berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya, dan ada yang cerdas tanpa ilmu, akhirnya dia hanya bermodal pemikirannya. Dan yang baik adalah
cerdas yang diikuti, cerdas yang mengikuti ilmu, itulah yang menyelamatkan. Dan inilah para nabi, para rasul, dan yang setia mengikuti mereka. Bila kecerdasan bertentangan dengan ilmu, mereka mendahulukan ilmu. Dan ini susah, tapi mudah bagi Allah, bagi orang yang dimudahkan Allah baginya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah jumpa kembali di lain hari. Ya, di lain hari. Di hari ini juga. Wabillahi subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.